Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal jalan-jalan sedikit, tapi perjalanannya lumayan jauh nih. Kita mau keliling ke kompleks kosmik kita, kenalan lebih dekat sama tetangga-tetangga yang mengorbit bareng kita di tata surya. Kita semua mungkin hafal ya nama-nama planet di sekolah dulu. Tapi pertanyaannya, seberapa dalam sih kita benar-benar kenal sama mereka? Apa aja yang bikin mereka unik, yang bikin mereka beda satu sama lain? Yuk kita coba kulik lagi pengetahuan kita. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita mulai dari jantungnya, si matahari. Terus kita mampir ke planet-planet dalam yang berbatu. Lanjut, kita lompat ke para raksasa gas yang gede banget. Kita juga bakal say hi sama penghuni-penghuni kecil lainnya sebelum akhirnya kita pulang lagi ke bumi. Siap? Mari kita mulai. Perhentian pertama kita, udah pasti, harus ke pusat dari segala pusatnya. Matahari, bintang yang jadi bos di sistem kita ini. Coba deh bayangin, suhu di permukaannya aja itu lebih dari 5.500 derajat Celcius. Biar kebayang, panas segitu tuh cukup buat bikin berlian menguap dalam sekejap. Dan itu baru permukaannya aja loh. Yap, matahari emang sumber cahaya dan energi buat kita. Tapi jangan lupa, gravitasinya itu yang mengikat kita semua, yang bikin planet-planet tetap di jalurnya. Dan lihat deh kekuatannya, semburan apinya itu bisa menjulur sampai hampir 600.000 kilometer jauhnya. Itu lebih jauh dari jarak bumi ke bulan loh, luar biasa. Oke, sekarang kita geser sedikit dari matahari, kita masuk ke kawasan pertama. Disinilah tempatnya planet-planet dalam, dunia-dunia yang isinya bebatuan padat. Jadi, tata surya kita itu kayak punya dua lingkungan yang kontras banget. Dekat matahari, planetnya kecil-kecil, berbatu, dan padat. Sementara jauh di luar sana, isinya para raksasa gas yang super besar dan punya banyak banget bulan. Perbedaan ini sebenarnya nyeritain banyak hal tentang gimana tata surya kita terbentuk dulu. Yuk, kenalan sama geng planet dalam. Ada Merkurius, si paling kecil dan paling dekat sama matahari. Terus ada Venus, yang sering disebut nerakanya tata surya, karena panas banget. Lalu, ya rumah kita sendiri, Bumi, dan terakhir, Mars, si planet merah, yang warnanya itu datang dari debu besi berkarat di permukaannya. Ini nih, salah satu fakta paling aneh di tata surya. Venus itu muternya pelan banget dan arahnya kebalik dari planet lain, sampai-sampai satu harinya lebih lama dari satu tahunnya. Coba bayangin, kamu bisa ulang tahun dulu sebelum satu hari di sana selesai. Aneh banget kan? Oke, sekarang kita siap-siap loncat jauh, ngelewatin sabuk asteroid buat menuju ke wilayah para raksasa, planet-planet luar. Nah, ini dia para titannya tata surya. Ada Jupiter, saking gedenya semua planet lain bisa masuk ke dalamnya. Ada Saturnus yang terkenal banget sama cincinnya yang indah itu, isinya miliaran bongkahan es dan batu. Terus ada Uranus, si raksasa es yang muternya miring, kayak lagi rebahan. Dan yang terakhir Neptunus, planet paling jauh dengan angin paling kencang setata surya, bisa sampai 2.000 km per jam. Biar lebih kebayang skalanya, lihat deh grafik ini. Diameter Jupiter itu 11 kali lipatnya diameter bumi. Gampangnya gini, kalau bumi itu ukurannya kelereng, Jupiter itu kira-kira sebesar bola basket. Jauh banget bedanya. Tapi, tata surya itu isinya bukan cuma matahari dan 8 planet loh. Ada miliaran objek lain yang ikut meramaikan ruang di antara mereka. Sebagian besar batu-batu angkasa ini ngumpulnya di sabuk asteroid, tapi jangan bayangin kayak di film-film yang padat banget ya. Jarak antar asteroid itu aslinya jauhan kok. Wilayah antara Mars dan Jupiter ini pada dasarnya adalah sisa-sisa bahan bangunan yang gagal jadi planet. Nah, ini istilah yang sering ketukar-tukar. Bedanya simpel kok. Meteoroid itu batu yang masih di luar angkasa. Pas dia masuk ke atmosfer bumi terus kebakar karena gesekan, nah itu namanya meteor, atau yang sering kita sebut bintang jatuh. Kalau ada sisa-sisanya yang selamat sampai ke permukaan tanah, baru deh namanya jadi meteorit. Gampang kan? Setelah jalan-jalan keliling, waktunya kita pulang. Yuk, kita lihat lebih dekat planet kita sendiri dan si pendamping setianya, bulan. Pergerakan bumi kita ini sebenarnya kayak tarian yang rumit. Dia muter pada porosnya yang bikin ada siang dan malam setiap 24 jam. Di saat yang sama, dia juga kelilingin matahari, yang butuh waktu setahun. Nah, kombinasi perjalanan tahunan ini sama kemiringan sumbunya, itu dia yang jadi alasan kenapa kita punya musim yang ganti-ganti. Dan pastinya ada bulan, satelit kita. Fase-fase yang kita lihat, dari bulan baru yang gelap sampai bulan purnama yang terang benderang, itu semua bukan karena bayangan bumi ya.
Itu cuma soal dari sudut mana kita ngelihat sisi bulan yang lagi kena sinar matahari waktu dia lagi ngorbit bumi. Kadang-kadang, tarian kosmik ini nyiptain momen yang super spesial, gerhana. Jadi, ini terjadi pas matahari, bumi, dan bulan ada di satu garis lurus yang pas banget. Salah satunya bahkan masuk ke bayangan yang lain. Dan dari sudut pandang kita, jadilah gerhana matahari atau gerhana bulan yang spektakuler itu. Jadi, setelah tur singkat kita keliling lingkungan kosmik ini, kita akhirnya kembali lagi ke sini, ke satu titik biru kecil yang kita sebut rumah. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Di antara miliaran dunia di luar sana, cuman ini satu-satunya yang kita punya. Pertanyaannya, udah kita jaga baik-baik belum?